Lanjut nih soal postingan di media sosial. Misalkan kalian merasa, terus aku harus posting apa dong biar bagus gitu ya. Nah, gunakan sosial media bukan buat ini ya, bukan buat share your real life banget gitu. Kalau mau itu, ya kalau bisa sih jangan di-share ya. Misalkan kalian suka flexing gitu ya, itu juga hati-hati juga. Kadang-kadang ada perusahaan yang kayaknya ini nggak cocok nih kalau orang-orang yang kayak begini. Atau kalian suka dengan dunia malam gitu. Kalau kalian ngelamarnya ke suatu profesi di mana kalian harus membawa nama baik perusahaan, ya itu juga sulit tuh. Kalian misalkan minum alkohol, berada di klub malam, atau pakai baju-baju terbuka, ya hati-hati juga. Jadi ketika kalian sudah punya passion atau cita-cita untuk menjadi suatu profesi gitu ya, nah kalian juga harus lihat bagaimana caranya mempresentasikan diri kalian sehari-hari sebelum menuju ke sana gitu. Karena itu terbawa. Karena yang namanya branding itu paling mudah itu sebenarnya jujur gitu. Jujur dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita apa ya, seakan-akan ngebikin-bikin gitu ya, yang kita sebenarnya bandel terus kita so baik karena kita mau jadi guru misalkan gitu ya, mau jadi guru yang dicontoh sama murid-muridnya gitu. Ya, emang harus baik. Kira-kira profesi yang kita pengen itu adalah yang harus dicontoh sama semua orang atau bisa menginfluence orang, ya memang gaya hidupnya tolonglah gitu dijaga, jangan yang macam-macam lah gitu. Nah, itu sebenarnya tujuan-tujuannya. Terus juga misalkan ada yang suka nanya juga nih, kalau yang followersnya banyak terus nggak ada postingan. Ini biasanya anak-anak SMA ya kalau sekarang nih ya. SMA, SMP gitu ya. Malu mau posting macam-macam. Nah, ini juga menjadi hal yang negatif ya. Nggak akan terlalu dilihat lah sama HRD. Make up no make up lookku udah jadi. Apakah terlihat make upan? Atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja sih yang pasti. Nah, lanjut lagi ya soal postingan. Kalau memang merasa bingung, nggak nggak bosen-bosen deh aku ulang-ulangin gitu ya. Media sosial tuh benar-benar dijadiin untuk ini aja ya, portofolio kalian. Kalian tuh bisanya apa? Apalagi yang masih labil-labil ya, yang mau posting foto sendiri malu, yang mau posting foto lagi kemana-mana juga malu, atau activity kalian juga malu. Ya lebih baik kalian bisanya apa, nah itu deh yang diposting. Kan sekarang banyak profesi juga ya, maksudnya profesi A tidak harus selalu sesuai dengan bidangnya atau hard skill-nya gitu, tapi soft skill-nya juga kadang-kadang dilihat gitu. Dia bisanya seperti apa. Atau seneng ngoceh kayak aku kayak gini, ya nggak apa-apa. Berarti kan kita sedang mempresentasikan kalau communication skill kita itu juga patut diperhitungkan. Terus juga misalkan kalian seneng gambar, nah hasil gambar-gambar kalian, gambarnya macam-macam. Mau gambar pakai pensil, gambar pakai krayon, cara kalian mewarnai, kalian bikin creativity, terus apalagi lukisan, terus kalian suka nyanyi, kalian suka baca puisi, kalian suka apapun lah gitu, kalian suka bikin konten, kalian suka bikin apalagi, kalian suka bikin desain grafis, ya banyak hal ya gitu yang mungkin kalian nggak sadar kalau itu adalah hal yang sebenarnya harus kalian tunjukkan di media sosial dibanding kalian posting foto selfie, foto flexing. Kan kalian juga kadang-kadang yang masih pada labil nih kadang-kadang juga suka udah foto terus nggak pernah diposting terus ngapain atau nggak mau posting foto apa bingung gitu. Ya silahkan pergunakan sosial media kalian untuk memposting portofolio kalian. Karena itu udah pasti dicek sih sama HRD. Dan itu juga jadi penilaian ya, bagaimana kalian menggunakan sosial media kalian dengan bijak dan ada manfaatnya. Dibanding kalian memposting foto-foto atau video-video yang benar-benar kehidupan pribadi kalian. Jadi lebih baik share skill kalian aja dibanding kehidupan pribadi kalian.
Terakhir, aku tambahin satu lagi. Kalian harus tahu background perusahaan yang lagi kalian tuju. Jadi sebelum diwawancara, cari tahu dulu perusahaannya namanya apa, terus bergerak di bidang apa, kelebihan dari perusahaannya itu apa, kekurangannya apa, kompetitornya siapa aja. Nah, hal-hal kayak gitu perlu banget kalian cari tahu dan mungkin akan ditanyakan sama HRD. Terus soal bagaimana sih kalau ditanya juga masalah yang masih bingung nih, apalagi yang fresh graduate, kalau ditanya soal berapa perusahaan harus menggaji kamu, ya kan? Boleh pede, tapi kalian juga harus ingat, kalian ini belum ada pengalaman kerja. Nah, buat yang baru, kalian tetap harus punya harga yang pantas ya untuk tenaga kalian. Tapi kalian juga harus memperhitungkan, kalau kalian itu baru, jadi ya kira-kira di atas UMR sedikit gitu. Kalau mau tahu nominalnya berapa ya kira-kira yang harus aku ajukan, karena kan nanti ada tawar-menawar sama HRD-nya juga. Jadi mentok-mentoknya kalian ya dia bisa di atas sedikit atau ya sesuai UMR. Seperti itu. Nah, kalau yang udah experience gimana? Ya, lihat juga hasil kerja kalian seperti apa. Kalau hasil kerjanya bagus, ya bolehlah di atas yang pekerjaan sebelumnya. Jadi, soal menghargai diri itu penting. Jangan pernah kasih jawaban sesuai kebijakan perusahaan. Nah, itu juga jadi kalian dinilai dengan minus sih, karena tidak bisa menghargai diri kalian sendiri.